Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih Tuhan dimanapun Anda berada. Senang sekali kita dengar-dengaran firman Tuhan, kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih atas perlindungan kasih karuniamu Tuhan dalam istirahat kami dan Kau berikan hari yang baru buat kami. Kami mau melangkah di hari ini Tuhan, berbicara Engkau Tuhan melalui firman-Mu ke dalam roh kami. Agar kami dapat berjalan sesuai dengan rencanamu di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Harga sebuah tanggung jawab. Landasan firman Tuhan diambil dari 2 Korintus 11 ayat 27 sampai 28 yang mengatakan, Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur. Aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa. Kedinginan dan tanpa pakaian. Dan tanpa menyebut banyak hal lain bagi bebanku sehari-hari, yaitu keprihatinanku terhadap semua jemaat. Hari itu cuaca di Birmingham, negara bagian Alabama, Amerika Serikat, sangat-sangat tidak bersahabat. Seluruh kota tertutup salju. Dr. Zen Hakwif saat itu juga sedang berada di rumah. Dan mendadak seorang petugas jaga rumah sakit menelepon karena ada seorang pasien dalam kondisi gawat yang membutuhkan operasi. Dr. Jeko adalah satu-satunya dokter ahli saraf di rumah sakit Trinity. Tanpa menunggu waktu, dia menerobos badai salju demi menolong pasiennya. Dia berjalan kaki hampir 5 jam atau 10 kilo untuk membutuhkan dia sampai di rumah sakit. Sekitar pukul 12.30 siang, Dr. Zeko tiba di rumah sakit. Segera ia bergegas menuju ruang operasi dan melakukan operasi. Jika saja Dr. Zenko tidak datang, maka si pasien pasti akan meninggal, ungkap seorang petugas rumah sakit. Selama 10 tahun bekerja di rumah sakit tersebut, petugas jaga dan perawat tidak pernah melihat kejadian semacam itu. Di mata rekan-rekan, Dr. Zinko adalah orang yang sangat bertanggung jawab atas profesinya. Dan Dr. Zinko menjawab dengan rendah hati, saya hanya menjalankan tugas. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasih Tuhan. Dalam 2 Korintus 11, Rasul Paulus menceritakan beratnya perjuangan yang harus ia lakukan demi melayani umat Tuhan. Apapun konteks pekerjaan kita, Bapak Ibu. Ingatlah bahwa jabatan, tanggung jawab adalah dua sisi mata uang. Semakin tinggi jabatan kita, semakin tinggi pula harapan yang digantungkan orang lain kepada kita. Kita harus siap bila suatu saat kenyamanan kita terusik demi menjalankan tugas yang diberikan kepada kita, Bapak. Tapi lakukanlah itu dengan sukacita. Maka letih fisikmu menjadi tidak terasa karena kita melakukannya untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Bapak Ibu sekalian, apapun profesimu, apakah engkau pejabat negara, swasta, seorang guru, atau seorang istri atau seorang suami, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kolose 3 ayat 23. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, Bapak Ibu. Mungkin kau seorang petugas negara, lakukanlah jabatanmu dengan sungguh-sungguh dan dengan rendah hati. Apabila kau seorang pegawai swasta, lakukanlah pekerjaanmu dengan benar.
dan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab. Apabila kau seorang suami atau seorang istri, mungkin salah satu pasanganmu sedang mengalami sakit penyakit, lakukanlah semuanya itu dengan bertanggung jawab. Lakukanlah semua itu seperti kamu berbuat kepada Tuhan. Lakukanlah dengan segenap hatimu. Ya, dengan segenap hati. Lukas 17 ayat 10 berkata, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan dalam hidup ini. Ketika kita terjun ke dalam pelayanan, apapun pelayananmu, tidak terbatas di dalam gedung gereja, di dalam pekerjaanmu, di dalam sosialmu dengan orang lain. Tetaplah bersemangat. Tak peduli ada yang mengapresiasi ataupun tidak ada yang mengapresiasimu. Kita tidak melakukannya hanya untuk kita. Satu hal yang pasti, semua jeripaya kita buat Tuhan tidak akan ada yang sia-sia di hadapan Dia. 1 Korintus 15 ayat 68. Jadi, lakukanlah semua pekerjaanmu dengan rasa tanggung jawab dan sepenuh hati. Maka Tuhan akan memberkatimu. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Engkau mengingatkan aku pada pagi hari ini akan makna tanggung jawab dalam diriku, dalam pekerjaanku, dalam aku sebagai suami, dalam aku sebagai istri. Mampukan aku untuk melakukan tugasku dengan semangat dan tulus hati, dengan sepenuh hati ya Tuhan. Bantu aku dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Jangan bangga bila karya kita dipuji. Bekerjalah bagi Yesus dan Ia akan bekerja bersamamu. Bunda Teresia. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Amin.